Hasil pendataan honorer akan dipilah lagi. Silakan disimak. Dipublikasikan oleh jpnn.com. jpnn.com, Kudus, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai memetakan tenaga honorer guru maupun tenaga kependidikan, Tendik. Pemetaan guru honorer tersebut dilakukan menindaklanjuti aturan dari pemerintah soal larangan mengangkat pegawai baru. Kami juga sudah menyebar Google Form ke semua SD dan SMP untuk diisi guna mengetahui ada tidaknya tenaga non-ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun dan guru yang belum masuk data pokok pendidikan, Dapodik, kata Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada di Kudus, Selasa, 18/2. Dia mencatat untuk sementara ada 1.936 tenaga non-ASN yang sudah masuk pendataan. Hanya saja, kata dia, data tersebut masih harus diteliti kembali untuk memisahkan antara tenaga non-ASN yang sudah ikut seleksi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan belum. Harjuna mengakui jumlah tenaga non-ASN atau honorer paling banyak dari lingkungan Disdikpora Kudus. Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho menambahkan dari hasil pengisian Google Form tersebut, masuk data khusus guru ada 139 yang tidak ikut seleksi PPPK dan tidak masuk Dapodik. Data tersebut masih dinamis, karena Pemkab Kudus masih melakukan pendataan tenaga non-ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau BPPK AD Kudus Jati Solehan menjelaskan tenaga non-ASN yang selama ini ada di lingkungan Pemkab Kudus meliputi tenaga kontrak, pegawai honorer daerah atau PHD, tenaga guru non-ASN, dan tenaga non-ASN Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas. Besaran gaji honorer setiap OPD, kata dia, tidak sama. Tetapi, indeks per orang untuk tenaga kontrak sesuai dengan upah minimum kabupaten. Sementara indeks untuk PHD disesuaikan kelas dan masa jabatan. Tenaga non-ASN, pendidikan indeksnya tergantung yang masuk nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK dan Dapodik, sehingga besarnya penghasilan yang diterima di masing-masing OPD disesuaikan jumlah tenaga non-ASN, klasifikasi dan lainnya. Pada tahun ini, kata dia, gaji honorer masih dianggarkan. Honorer masa kerja sudah 2 tahun dan mengikuti seleksi PPPK, tetapi belum lulus diangkat dengan status PPK paruh waktu dengan indeks gaji sesuai dengan penghasilan yang diterima sebelumnya. Untuk tenaga yang masa kerjanya kurang 2 tahun, kata dia, maka pilihannya diberhentikan atau dialokasikan anggaran sebagai tenaga outsourcing atau paruh waktu. Hanya saja masih menunggu petunjuk Bupati definitif. Adapun realisasi anggaran untuk tenaga kontrak selama 2024 mencapai 45,45 miliar dan realisasi PHD pada tahun 2024 sebesar 3,67 miliar.